cepat naik. Paman Hanmu, teman sekelasku memberiku 3 tiket untuk pameran teknologi. Bisa tolong antar aku ke pameran teknologi sekarang? Tentu saja, tapi aku harus antar Bibi Shinwo pulang dulu. Jangan, Paman. Kalau kita terlambat, pamernya akan berakhir. Lagi pula, hujannya juga tidak terlalu deras. Dia kan sudah dewasa. Dia bisa pulang sendiri naik taksi. Tong, Bibi masih kehujanan di luar. Kamu tidak boleh egois seperti itu. Aku antar mereka ke pameran dulu. Kamu tunggu di sini, nanti aku jemput lagi. Aku tidak bawa ponsel. Tunggu. Aku tidak bawa ponsel. Aku tidak bisa memanggil taksi. Pakin, kenapa Anda ada di sini? Kudengar kamu akan kembali ke Kota Dong. 2 tahun yang lalu, aku mengundangmu untuk bergabung dengan tim projek penelitian biologi saya, tapi kamu melepaskan kesempatan ini demi Hanmu. Sekarang, bisakah kamu bergabung dengan kami? Pakin, saya tidak pernah menyangka setelah 2 tahun Anda masih bersedia memberi saya kesempatan ini. Kali ini, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapanmu pada saya. Halo. Kamu sudah pulang? Sudah. Ya sudah. Tunggu sebentar. Kamu, Kianya, dan Tong akan datang makan malam nanti. Kami akan tiba sekitar jam 6. Kamu siapkan makanannya lebih awal. Halo. Berani-beraninya dia menutup telepon dariku. Dulu aku yang selalu menutup teleponnya. Ini pertama kalinya dia menutup telepon dariku. Mungkin karena kamu tidak mengantarnya pulang dan dia sudah marah. Untuk apa marah karena hal ini? Nanti malam kalau aku pulang, aku akan memberinya pelajaran. Sudahlah, jangan marah. Ayo kita lihat pamerannya. Ayo. Kayaknya aku demam. Aku mandi air hangat dulu. Dan tidur dengan baik dulu. Tunggu aku di sini sebentar, nanti aku jemput kamu. Aku tidak bawa ponsel. Tidak bisa panggil taksi. Bisa-bisanya aku tidur sepanjang sore. Kau sudah lihat? Semua orang mendoakan kami. Xu Shinwo. Begitu kami buat surat nikah, kami bertiga akan jadi satu keluarga. Sedangkan kamu hanya pelakor yang memalukan. Karena kamu sangat suka sampah ini, aku serahkan dia padamu. No, kapan penerbanganmu? Aku akan menjemputmu. Halo? Kamu siapa? Kenapa kamu memanggil tunanganku Nuo? Halo, ini siapa? Kenapa kamu menelepon tunanganku Nuo? Bicaralah. Halo? Ini nomor siapa? Kenapa dia memanggilmu Nuo?
bahkan menanyakan jam berapa penerbanganmu. Hanmu yang kuingat. Selalu berwajah dingin. Tidak peduli pada apapun. Hanmu, dia adik kelas temanku. Pergelangan kakinya terkilir. Aku cuma bantu sementara. Hanmu, apa kamu tidak punya hal lain yang ingin kamu tanyakan padaku? Aku ada kelas lab selanjutnya. Aku pergi dulu. Hanmu, aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari aku bisa melihat Hanmu cemburu padaku. Dulu, aku pasti sangat senang, sampai ingin memberitahu semua orang. Tapi sekarang aku tidak bisa merasakan sedikit pun kebahagiaan. Mu, itu pasti telepon penipuan. Telepon penipuan akhir-akhir ini semakin berani saja. Mereka bisa mengorek semua informasi pribadimu. Pakai nama panggilan itu sudah jelas adalah penipuan. Oh begitu? Paman, aku lapar. Aku mau makan ayam pedas. Makan malam sudah siap. Belum. Apa aku tidak cukup jelas saat ditelepon? Sudah kubilang makan malam harus siap pukul 6. Apakah kamu cuma mengabaikan perkataanku? Aku tidak enak badan hari ini. Aku tidak mau masak. Apa kamu masih kesal karena aku akan menikah dengan Kianya? Tidak. Paman, aku sudah lapar. Ayo. Aku beritahu kau, tidak peduli apa alasanmu hari ini, kamu harus masak hari ini. Hanmu, aku sedang demam tinggi sekarang. Badanku lemas. Apa kamu tidak menyadarinya sama sekali? Kenapa kamu menatapku, masak? Baik. Perasaanku sama sekali tidak pernah penting bagimu. Baik. Aku masak. Hanmu, ini terakhir kalinya aku memasak untukmu. Aduh, aku pusing. Aduh, ayam pedasku. Shushinuo, apakah kamu masih anak-anak? Bawa piring pun tidak becus? Aku tahu kamu tidak terima karena aku suruh masak untuk mereka. Tapi, kamu sudah siap memasaknya. Kenapa harus menjatuhkannya? Itu bahkan makanan favorit Tong. Apakah kamu sengaja mempermalukanku? Mu, pasti karena aku dan Tong datang ke sini sehingga membuat Shinuo kesal. Aku sebaiknya pergi saja. Hei, Shushinuo, kalau mau berulah perhatikan tempatnya. Cianya sudah susah payah mengurus Tong. Kamu pandai memasak. Apa salahnya kamu masak untuk mereka? Apakah kamu nggak punya rasa empati? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, aku mau istirahat. Sudah kuizinkan kau pergi, minta maaf sama mereka. Kamu sudah demam? Badanmu panas sekali. Aku kira kamu cuma lagi berulah. Kalau sakit, harusnya bilang dari tadi. Aku nggak akan memaksamu masak. Tapi aku sudah bilang. Apakah kamu nggak dengar? Aku nggak enak badan hari ini. Aku nggak mau masak. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Tong, Paman Hanmu, perutku sakit. Sakit banget. Mu, Tong perutnya memang sensitif. Bisakah kamu antar dia ke rumah sakit? Kita berangkat sekarang. Iya. Oh, ya. Shinuo, karena kamu lagi demam, kamu istirahat di rumah saja. Kalau tidak, kondisi Tong sudah rentan. Bakal repot kalau kau ikut dan menularkan padanya. Cianya ada benarnya. Kamu di rumah dulu. Nanti aku antar kamu ke rumah sakit sendiri. Hanmu. Antara Yucianya, putrinya dan aku, kamu selalu mengutamakan mereka. Bersabarlah. Aku akan segera membebaskanmu.
Halo. Kak Jing, aku mau mengundurkan diri. Masuk. Shinu, apa kamu benar-benar akan pergi? Jangan-jangan kamu jadi istri bos dan cuma ganti posisi? Tidak. Aku benar-benar berencana mengundurkan diri. Untuk posisi supervisor administrasi, kamu harus segera mulai merekrut seseorang. Jadi, setelah keluar dari perusahaan, kamu rencananya mau kemana? Aku berencana kembali ke Kota Dong. Lagi pula keluargaku dan teman-temanku semuanya ada di sana. Tapi aku akan merindukanmu. Dulu waktu perusahaan baru didirikan, cuman kita berempat. Hanmu dan Zheng Qi menangani sisi teknis. Aku yang menangani personalia. Selainnya, kamu yang mengurusnya. Perusahaan bisa mencapai skala sekarang ini. Kamu pantas dapat setidaknya setengah jasa. Ya. Dulu, untuk mendukung karier Hanmu, aku menghabiskan semua tabunganku. Aku mengundurkan diri dari undangan penelitian mentorku. Profesor Qin, posisi di tim proyek penelitian biologi luar negeri itu, sebaiknya kamu berikan ke orang lain. Aku mengabdikan diri untuk membantunya mencapai mimpinya. Tapi pada akhirnya, aku cuma membuka jalan untuk orang lain. Shinu, Ah? apakah ada masalah antara kamu dan Hanmu? Tidak. Jangan asal berpikir. Aku pergi dulu. Halo Ren, aku berencana kembali ke Kota Dong. Aku sudah beli tiket untuk lusa. Oke, perlu aku jemput? Tiket lusa apa yang kau maksud? Lupakan saja. Aku tidak bisa memikirkan itu sekarang. Kamu harus ikut aku ke rumah sakit. Kami bertiga mengalami kecelakaan mobil hari ini. Chenya dan aku baik-baik saja, tapi Tong terluka parah. Dia butuh transfusi darah segera. Stok darah golongan O di rumah sakit hampir habis. Aku ingat kamu golongan O kan? Dia buru-buru membawaku ke sini hanya supaya aku bisa mendonorkan darah untuk Cui Yatong. Shinwo, aku mohon tolong selamatkan anakku. Dia terluka parah. Dia butuh darah. Mana suster? Dia sudah di sini. Dia golongan O. Ambil darahnya. Ayo. Dia terlalu kurus. Kami paling banyak hanya bisa mengambil 200 ml. Tidak, tidak, tidak. Harus 500. Kalau kami ambil terlalu banyak, bisa sangat memengaruhi sirkulasi darah wanita ini dan sistem pernapasannya. Tidak apa-apa. Dia sudah dewasa. Ambil darah cuma hal kecil. Ambil sebanyak yang dibutuhkan. Aku menolak. Chu Xinuo, ini bukan waktunya untuk kau berulah. Tong bisa kecelakaan karena aku. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Chu Xinuo, bukankah kamu paling mencintaiku? Apa kamu benar-benar akan berdiam diri dan melihatku masuk penjara? Lepaskan aku. Ayo, ambil darahnya. Apakah hatiku sakit? Sakit. Kalau begitu, lepaskan sepenuhnya. Aku akan mengantarmu pulang. Hanmu. Kita putus saja. Kita putus saja. Chu Xinuo, kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Mu, cepat masuk. Tong mencarimu. Oke, bentar ya. Chu Xinuo, aku cuma minta kamu datang buat donor darah. Perlukah kau minta putus hanya karena hal ini? Semua perkataanmu tadi kuanggap tidak mendengarnya. Jangan asal-asalan mengancamku dengan putus. Aku nggak bisa ninggalin rumah sakit sekarang. Pulang sendiri aja. Shinu, di masa depan, aku akan menebusnya. Kita.
Nggak ada masa depan lagi. Hanmu, lihat. Gimana penampilanku pakai gaun pengantin ini? Aku memilih gaun ini setelah mendatangi lebih dari 10 butik pengantin dan pilih dengan sangat lama. Semua gaun pengantin ini dipilih seperti apapun sama saja. Yang penting kamu suka. Hanmu, kamu tahu nggak demi menjadi pengantinmu? Aku sudah menantikan hari ini selama 4 tahun penuh. Sekarang, aku yang akan mengakhiri hubungan yang tidak ada artinya ini. Hanmu, tempat ini adalah tempat kencan pertama kita. Biarkan kita akhiri di tempat di mana semuanya bermula. Hanmu, lihat. Gimana penampilanku pakai gaun pengantin ini? Semua gaun pengantin ini dipilih seperti apapun sama saja. Yang penting kamu suka. Kenapa kamu berkemas? Perusahaan ada proyek, mau pergi dinas? Dinas? Benar juga. Akhir-akhir ini, pikirannya sepenuhnya tertuju pada Cianya. Mungkin dia belum tahu kalau aku sudah berhenti. Penerbanganmu jam berapa? Penerbanganku pukul 4 sore. Oke, aku akan mengantarmu. Kemarin itu keadaan darurat. Memanggilmu untuk donor darah tengah malam. Itu benar-benar terpaksa. Aku beli ayam cemani. Kamu bisa bikin sup pakai ini. Ini untukmu. Anggap saja ini hadiah terima kasih dari Kianya dan putrinya. Bantu aku lihat. Dari 2 kalung ini, mana yang lebih bagus? Kamu mau kasih aku hadiah? Pilih saja yang menurutmu bagus. Asalkan itu pemberianmu. Aku pasti suka. Oh, ini. Hadiah ulang tahun untuk Cianya. Ah, lupakan saja. Aku beli keduanya saja. Nanti dia bisa pilih sendiri. Yang satunya bisa dipakai buat hadiah klien. Ternyata bukan untukku. Jelas-jelas kamu yang beli sendiri, tapi bilangnya hadiah terima kasih dari orang lain. Hanmu, kamu terlalu baik hati. Kondisi Tong masih belum terlalu stabil. Aku perlu tinggal di rumah sakit bersama mereka beberapa hari lagi. Aku tidak akan pulang. Kalau kamu sudah kembali, kirim aku pesan. Aku akan menjemputmu. Halo, ada apa Kianya? Baik, aku segera ke sana. Shinwo, aku tahu beberapa hari terakhir ini, aku benar-benar mengecewakanmu. Jangan khawatir. Begitu kasus Tong selesai, kita akan segera menikah. Ayam cemani itu, kamu bikin supnya dulu sendiri. Aku harus pergi. Hanmu, kita tidak akan bertemu lagi. Hanmu, aku tak pernah menyangka perasaan kita akan layu seperti mawar ini. Kisah kita berakhir di sini.
kita ke bandara? Hanmu, dulu demi mendapatkan kontakmu, aku menambahkan kontak semua temanmu. Setelah menjadi pacarmu, aku lakukan semua sesuai keinginanmu. Tapi perlahan-lahan aku kehilangan jati diriku. Tapi sekarang semua itu akan menjadi masa lalu. Shinwo, aku punya kabar baik. Mantan suami Kianya setuju buat berdamai. Pernikahan kita bisa lanjut sesuai rencana. Siapa yang naruh mawar di meja? Kenapa undangannya ada di tempat sampah? Hanmu, kita putus saja. Aku mau nikah sama orang lain. Sushino, kamu sungguh mau putus sama aku? Sushino, trik jual mahalmu ini benar-benar menyedihkan. Sushino, keluar kau. Sushino, gaun pengantinnya hilang. Bajunya juga hilang. Foto pernikahannya juga hilang. Nuo, kapan kamu berangkat? Aku pergi menjemputmu. Aku sudah pesan tiket buat besok lusa. Hanmu, kita putus saja. Dia serius. Sushino sungguh mau putus sama aku. Aku tidak setuju. Kalau kita putus, seharusnya aku yang mengatakannya. Bagaimana mungkin dia yang duluan putus denganku? Aku menolak. Sushino, sekarang bukan waktunya untukmu bersikap tidak masuk akal. Sushino, apa kamu benar-benar hanya akan berdiri diam dan melihatku masuk penjara? Lepaskan aku. Ayo kita ambil darahmu. Dia masih menyimpan dendam tentang kejadian di rumah sakit. Aku sudah menjelaskannya. Apalagi yang kamu mau? Kemarin itu keadaan darurat. Meneleponmu di tengah malam untuk mendonorkan darah adalah satu-satunya pilihan yang kita punya. Aku beli ayam cemani. Nanti aku buatkan kamu sup. Sushino, kamu sengaja meninggalkan surat putus itu kan? Hanya untuk membuatku datang mencarimu. Baiklah. Kali ini aku akan memberimu apa yang kamu mau. Hanmu, lihat. Profesor Qin mengundang aku untuk bergabung dengan tim penelitian biologi luar negerinya. Kamu mau ke luar negeri? Aku berencana tinggal di Rongcheng dan memulai bisnis sendiri. Jika kita tidak bisa berada di kota yang sama, aku pikir hubungan jarak jauh tidak layak dipertahankan. Profesor Qin, maafkan aku. Posisi di tim penelitian biologi luar negeri, tolong berikan kepada orang lain. Shinwo, kamu yakin tentang ini? Kesempatan ini sangat langka. Aku yakin. Aku sudah memutuskan untuk tinggal di Rongcheng bersama pacarku. Shinwo, jangan khawatir. Posisi istri bos pasti akan menjadi milikmu. Ayo kita pergi.
Dulu untuk bersamamu, aku tinggal di kota ini. Tapi sekarang tidak ada lagi yang tersisa di sini untuk dirindukan. Permisi, mau tanya untuk penerbangan jam 4, pintu boardingnya di mana? Pak, ada beberapa penerbangan jam 4. Tujuannya kemana? Aku juga nggak tahu dia mau kemana. Sushinuo, kamu pergi diam-diam aja, kamu kenapa sih? Lalu? Maaf, salah aku. Sushinuo, kamu di mana? Kalau ketemu habis kau. Halo? Kamu gawat, Tong hilang. Kamu harus ke sini sekarang. Apa? Tong hilang? Cianya, jangan panik. Aku segera ke sana. Sudahlah. Sushinuo lagi cemburu buta. Meski aku nggak cari, dia pasti balik sendiri. Lebih baik aku bantu Yuchen-nya dulu cari Tong. Cianya, akhirnya Tong. Selamat, Pak Han. Kamu dapat kontrak besar. Tong, lanjutkan. Tong, kamu tidak hilang. Cianya, ada apa? Sekretaris Zhang bilang kesepakatan Pak Chen sudah disetujui. Jadi kami siapkan kejutan untuk merayakan bersamamu. Cuman untuk siapkan kejutan buatku? Kamu bilang Tong hilang? Kamu Cianya, umur berapa sih? Mu, kenapa? Ada yang bikin kamu kesal? Jangan marah. Kami cuman bercanda. Itu cuman kejutan. Sushinuo nggak ada. Nah, tekoi. Biasanya dia selalu nempel sama kamu. Dia baru putus sama aku. Hah? Nona Syuk putus sama kamu? Dia bahkan mau nikah sama orang lain. Nggak mungkin. Dia sangat mencintaimu. Nikah sama orang lain? Bakal melakukan sesuatu yang menyakitinya. Beberapa hari lalu, Tong sakit dan dirawat. Aku minta Sushinuo donor darah buat selamatkan dia. Itu kan seharusnya perbuatan baik. Tindakan yang mulia. Aku nggak ngerti kenapa dia terus terpaku sama ini dan nggak bisa move on. Mungkin dia cemburu dan marah. Oh iya. Kamu dan Yuchen-nya kan teman sejak kecil kan? Tapi kamu minta Sushinuo selamatkan anaknya. Dia pasti sedikit kesal kan? Pak Han, jangan marah. CEO Shu sudah sepenuhnya setia sama kamu. Masa dia bisa ninggalin kamu dan nikah sama orang lain? Aku tahu dia nggak bisa hidup tanpa aku. Tapi dia nggak seharusnya ancam aku dengan putus. Cewek-cewek memang begitu. Kamu cuma perlu ngomong manis dikit, bujuk-bujuk dia, iya kan? Kamu ngomong yang manis-manis, dan dia mungkin bakal balik lagi. Gini caranya, dengerin aku. Caranya, ambil haps kamu, telepon dia, dan ngomong yang manis. Sayang, aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong balik lagi. Pasti berhasil. Coba aja. Pasti. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Mungkin dia lagi nggak bisa angkat telepon. Chat dia lewat WeChat. Iya, kirim WeChat. Kirim aja WeChat ke dia. Dalam 5 menit, dia pasti balas. Director Shu, Cheng Slope. Dia bakal langsung balas. Cuma 5 menit. Ingat, harus tulus. Shinuo, aku salah. Tolong balik lagi. Aku akan selalu mencintaimu.
Sushinuo ternyata ngeblok aku di WeChat. Sushinuo benar-benar memblokirku di WeChat. Masa sih? Semua orang di perusahaan tahu. Presiden Xu akan melakukan apapun untukmu, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Masa iya dia bisa? Pengen nyawa kontak WeChat. Itu tidak masuk akal. Sushinuo bukan orang yang impulsif. Lagi pula, dia tidak akan sembarangan memutuskan hubungan seperti itu. Apa kamu benar-benar melakukan sesuatu yang menyakitinya? Tidak, aku tidak. Setiap hari, aku cuma sibuk berdiskusi dengan Presiden Chen atau membantu Cianya dengan kasus hukumnya. Kapan aku punya waktu untuk melakukan hal yang membuatnya kesal? Terus, kenapa dia melakukan itu? Kalau gitu, Sushinuo jelas-jelas salah. Kamu tahu sifatku, aku bukan tipe orang yang suka cari masalah. Venus benar-benar nyat valuan. Presiden Xu sangat mencintai. Tunggu dulu. Dalam beberapa hari, kalau dia sudah tenang, pasti akan datang mencarimu. Baiklah, kalau begitu, aku akan menunggunya kembali saja. Kalau dia sudah kembali, aku akan membuatnya meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkannya. Iya. Hei, udah cukup. Hari ini adalah hari untuk kita merayakan Presiden Han yang berhasil mendapatkan kontrak besar. Ayo kita lupakan semua ini, ya? Ayo semuanya, mari kita angkat gelas untuk perusahaan kita yang berhasil mendapatkan kontrak besar. Semoga bisnis perusahaan kita asa terus berkembang pesat. Makmur, baiklah, mencapai puncak baru. Bersulang. Bersulang. Sushinuo, kalau kamu sudah pergi, pergi saja untuk selamanya. Jangan pernah kembali. Dengan begitu, Hanmu akan menjadi milikku. Masuk. Pahan dokumen ini perlu tanda tangan Bapak. Sudah pakai jos Bapak berusaha untuk memesan makan siang? Makan siang apa? Bapak lupa. Nona Xu sudah berangkat dinas. Makan siang sebelumnya semuanya disiapkan sendiri olehnya untuk Bapak. Sekarang dia tidak ada di sini. Apakah Bapak perlu saya pesankan sekarang? Pahan yang terhormat, waktunya makan. Coba rasakan, ini masakan baru yang aku pelajari. Favorit Bapak, daging sapi lada ganda. Aku padukan dengan sup iga babi. Makan bersama. Aku lupa memberitahumu. Sebentar lagi, aku harus makan dengan klien. Makanan ini kamu makan sendiri saja. Jadi, dia sangat perhatian padaku. Sushinuo, saat kamu kembali, minta maaflah yang baik-baik padaku. Aku tidak akan menyimpan dendam. Tidak perlu, aku tidak lapar siang ini. Baik. Saya ingin setengah hari nanti, so. Ada keperluan di rumah. Saya perlu pulang. Tidak masalah. Oh ya, bisa tolong tanyakan pada Zhou Jing untukku? Lihat kapan Sushinuo akan kembali. Baik. Perutku sakit lagi. Obatku sudah habis. Halo Zhengqi. Bisa antar aku ke rumah sakit? Aku lagi ada klien, aku nggak bisa pergi. Minta sekretaris Zhang yang anterin. Oke. Aku akan telepon dia. Sudah beli dengan Syam hari ini. Ada urusan di rumah, perlu pulang sebentar. Tunggu enggak, sekretaris Zhang pulang kampung. Halo? Ciannya. Aku di sini, aku di kantor. Perutku sakit. Bisa datang anterin aku ke rumah sakit? Kakmu, sudah jam 10 malam. Tong baru aja tidur. Aku nggak tega ninggalin dia sendirian di rumah. Bisa nggak minum obat aja dan tahan semalam? Besok aku anterin ke rumah sakit.
Dokter, tolong periksa dia sakit parah. Kalau datang lebih telat, kami udah pulang. Ikut aku untuk diperiksa. Shinwo, kapan kamu bisa balik? Shinwo, jangan tinggalkan aku. Shinwo. Bagus, Bapak Han. Akhirnya Bapak sadar. Kamu siapa? Kamu Liu dari keamanan. Ya, betul. Bapak harus berterima kasih pada satpam ini. Kalau dia tidak membawa Bapak ke sini tepat waktu, Bapak bisa dalam bahaya. Terima kasih, Liu. Tidak usah. Ibu Tsu biasanya sangat memperhatikan kami semua. Bahkan, beliau menyuruhku untuk memeriksa kantor Bapak setiap kali aku pulang. Untuk melihat apakah masih ada orang di sini. Untung aku naik ke sini. Kalau tidak akan ada yang menemukan Bapak pingsan. Jadi dia secara khusus menyuruhmu melakukan itu. Ada apa ini? Kotak hadiah liburan ini, kenapa ada 2 ekstra? Kita tutup itu dikit. Aku yang memesannya. Aku memasukkan petugas kebersihan dan satpam. Memang perlu, terserah. Lakukan sesukamu. Jadi dia melakukan semua ini untukku juga. Shinwo, kamu jelas sangat mencintaiku. Kenapa kamu masih putus denganku? Halo? Bapak Han, ada kabar buruk. Saya dengar dari Kak Jing kalau Ibu Shu tidak sedang dinas luar. Apa? Dia tidak pergi dinas. Tidak mungkin. Terus dia pergi kemana? Sabda kamu tidak pulang dan tanya sendiri ke Jing? Baik, tunggu aku di kantor. Aku segera ke sana. Pak Han, Choujing. Shinwo di mana? Hanmu, kamu tidak tahu Shinwo sudah mengundurkan diri? Hanmu, apa kamu dan Shinwo bertengkar? Hubungan kalian selalu kulihat. Shinwo, ke kamu. Dia cuma bilang hal-hal baik tentangmu. Tidak ada yang lebih baik. Kalau kamu benar-benar buat dia kesal, belikan saja sesuatu yang dia suka. Bikin dia senang lagi. Kamu tahu dia suka apa? Dia suka apa? Hanmu, penyanyi ini. Aku penggemar beratnya. Lain kali aku juga mau nonton konsernya. Memangnya hebat apa konser? Kamu saja tidak kenal dia. Buang-buang uang. Aku mau tidur. Oh, dulu dia selalu bilang mau nonton konser. Tapi aku tidak tahu artis mana yang dia suka. Kalian sudah bersama bertahun-tahun, itu saja tidak tahu? Pantasan dia tidak bilang sudah resign. Apa katamu, dia mengundurkan diri? Tidak mungkin. Perusahaan ini, kami berempat yang mendirikannya. Kami yang mendirikannya. Masa iya dia bisa pergi begitu saja? Memang benar. Lihat, ini surat pengunduran dirinya. Waktu dia pertama kali bicara soal mau keluar, kenapa kamu tidak bilang? Aku sudah bilang. Kamu bilang biar aku yang putuskan. Halo? Hanmu, Shinwo datang ke perusahaan hari ini dan menyerahkannya. Urusan perusahaan kamu yang tangani. Aku lagi sibuk, aku pergi dulu. Sopir, masih berapa lama sampai ke rumah sakit? Sebentar lagi, tinggal 2 persimpangan lagi. Gas terus. Hanmu tahu nggak kalau Shinwo mau keluar dari perusahaan? Sudahlah. Pasti mereka sudah bahas. Jadi waktu itu, Waktu Shinwo menyerahkannya, dia langsung berkemas dan pergi hari itu juga. Hanmu, semuanya hilang. Nggak ada yang tersisa. Dia benar-benar pergi. Dia benar-benar meninggalkanku. Hanmu, saat Shinwo pergi, suasana cukup tenang. Mungkin itu bukan keputusan spontan. Kalau memang ada yang salah di antara kalian berdua, kamu harus menghormati keputusannya. Tidak. Aku tidak setuju.
Selama aku belum menandatangani laporan pengunduran diri, itu tidak sah. Zhou Jing, jangan isi posisi direktur administrasi itu, biarkan kosong untukku. Aku akan mencari Xu Xinuo dan membawanya kembali. Mu, mau kemana? Aku akan mencari Xu Xinuo. Aku tidak bisa biarkan Hanmu mencari Xinuo. Kamu tidak boleh pergi. Aku datang mencarimu untuk bicara soal perjanjian. Lepaskan. Xu Xinuo, tanpa persetujuanku, kamu tidak boleh meninggalkanku. Sama sekali tidak boleh. Xu Xinuo, lebih baik kamu pergi untuk selamanya. Hanmu hanya bisa jadi milikku. Xu Xinuo, kamu lebih baik tunggu aku di bandara dan jangan coba-coba apapun. Xu Xinuo. Xu Xinuo. Xu Xinuo. Selamat datang di rumah. Wah. Wah. Ini. Semua ini disiapkan olehmu. Bagaimana kamu suka? Kalau kamu tidak suka, tidak apa-apa. Kita masih bisa mengadakan pernikahan bergaya Tiongkok. Besok, aku akan menyuruh mereka mengirim set lain, mahkota phoenix dan kerudung merah, gaun dan perhiasan. Tidak, bukan karena aku tidak suka. Aku hanya tidak menyangka bahwa kamu sudah menyiapkan semua ini. Tentu saja aku harus menyiapkannya lebih awal. Lagi pula, aku sudah menunggu hari ini selama 3 tahun penuh sekarang. Nuo, apakah kamu benar-benar tidak ikut dengan kami kembali ke kota Dong? Aku ingin tinggal di sini dengan orang yang kucintai. Orang yang kamu cintai. Nuo, mungkin kamu tidak akan pernah tahu bahwa kamu juga orang yang kucintai. Aku tidak pernah berpikir bahwa saat aku mengejar bulan, aku juga bulan di mata orang lain. Xu Xinuo. Kamu tadi kemana saja? Tanpa izinku, berani-beraninya kamu meninggalkanku? Kalau kamu berani menikah dengan pria lain, aku akan membuatmu menyesal. Aku tidak percaya selain aku, kamu bisa menemukan pria yang lebih baik. Permisi, Mas. Xinuo. Kembalilah, kumohon. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Aku memohon kembalilah. Xu Xinuo, bukannya kamu bilang akan paling mencintaiku seumur hidup? Bagaimana bisa kamu meninggalkanku? Bisakah kamu langsung muncul di hadapanku sekarang? Xinuo, kamu kembali. Xinuo. Xinuo. Oh, kamu bukan Xinuo. Oh, Laspala and Bapak Hanmu. Itu saya. Ada apa? Ini adalah setelan pria yang dibuat khusus yang dipesan oleh Nona Xu Xinuo di toko kami sebulan yang lalu. Silakan tanda tangani untuk ini. Xinuo menyuruh buatkan setelan khusus untuk saya? Saya tidak tahu tentang ini. Tunggu. Hanmu, saya berencana untuk membuatkan setelan khusus untukmu untuk dipakai di pernikahan kita. Berdiri. Biar saya ukur badanmu, ya? Apa yang harus diukur? Ambil saja pakaian yang pernah saya pakai dan ukur itu. Di mana Xinuo? Kenapa dia tidak mengantarnya sendiri? Nona Xu awalnya berkata dia akan mengambilnya sendiri. Tapi kemudian dia mengubahnya menjadi pengiriman. Dari yang dia katakan, kedengarannya seperti dia akan meninggalkan Rongcheng. Jadi dia tidak bisa mengambilnya.
Apa? Kapan dia bilang akan pergi? Sushinuo, kamu sangat peduli padaku. Bagaimana bisa kamu tega meninggalkanku dengan mudah? Ibu Chu mungkin menghubungi toko itu sekitar 5 hari yang lalu. Apakah itu berarti dia selama ini ingin meninggalkanku? Kamu bahkan menyiapkan gaun pengantinnya. Aku tidak percaya kau akan meninggalkanku. Halo, Ibu. Mu, pada kamu bertengkar dengan Nuo. Aku sudah mencoba menghubunginya tapi tidak bisa tersambung. Dia bahkan tidak menjawab teleponmu? Ya, terakhir kali dia menelepon, dia bilang pernikahannya dibatalkan. Aku tahu ada yang tidak beres. Apa kamu melakukan sesuatu yang membuatnya kesal? Nuo itu gadis yang baik. Dia bijaksana dan berbakti. Jika ada sesuatu yang kamu lakukan salah, segera minta maaf padanya. Dia menantu yang sangat baik. Jangan berani-beraninya kehilangan dia. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan kehilangan menantumu. Sushinuo, aku akan menemukanmu. Halo? Cianran. Kamu dapat kabar dari Shinuo akhir-akhir ini? Hanmu, bahkan jika aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Karena kamu tidak pantas mendapatkan cinta yang Nuo berikan padamu. Baik, Cianran. Maksudmu apa? Tolong, berhenti menelepon aku. Jika kamu tidak bisa membuat Shinuo bahagia, orang lain yang akan melakukannya. Jadi, tolong jangan ganggu dia. Halo, halo? Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Sudah mati. Maksud baik Cianran apa? Apakah Shinuo benar-benar akan menikah dengan orang lain? Halo Zhengqi, kamu dapat kabar dari Shinuo akhir-akhir ini? Baiklah, aku akan tanya Zhou Jing saja. Zhou Jing, kamu dapat kabar dari Shinuo akhir-akhir ini? Tidak. Saat dia berhenti, apakah dia menyebutkan kemana dia akan pergi? Kurasa dia bilang, oh iya. Dia bilang dia akan kembali ke kota Dong. Kota Dong. Kota Dong? Oke, Zhou Jing. Semua urusan perusahaan belakangan ini akan ditangani oleh kamu dan Zhengqi. Aku perlu pergi ke kota Dong. Sushinuo. Tanpa izinku, kamu tidak boleh menikah dengan siapapun. Kali ini aku pasti akan menemukanmu. Aku akan mendapatkan beberapa jawaban. Wah, Semua ini disiapkan sesuai ukuranmu. ukuranku? Apakah Ren memberitahumu? Aku mulai merasa seperti kamu dan kakakmu menjebakku. Apakah sudah terlambat bagiku untuk lari sekarang? Sudah terlambat. Tangan ini aku tidak akan pernah melepaskan tangan ini lagi. Kamu baru saja kembali, dan kamu belum punya mobil. Yang ini adalah untukmu. Mulai sekarang, kemanapun kamu ingin pergi, kamu bisa langsung mengemudi ke sana. Kamu sudah menyiapkan begitu banyak untukku, tapi aku belum menyiapkan apapun untukmu. No, kamu tidak perlu menyiapkan apapun untukku. Aku hanya senang kamu kembali. Kamu mau makan apa? Aku akan masak untukmu. Aku tidak menyangka anak kaya sepertimu bisa memasak. Kamu pikir kamu meremehkan siapa? Kamu. Tunggu saja untuk terkesima dengan kemampuan masakku. Ayo. Ayo pergi. Cufeng, biar aku bantu. Ah, nggak usah. Pulang dan istirahatlah. Hari ini, begitu lihat kamu, aku langsung merasa wajahmu pucat. Kamu terlihat kurus yang menyedihkan. Aku bikin sup ayam untukmu. Sebentar lagi, minumlah yang banyak. Makanannya sudah siap? Belum.
Apa aku yang tadi ditelepon nggak jelasinnya dengan cukup? Sudah kubilang harus selesai jam 6. Makanannya harus siap. Kamu anggap omonganku angin lalu ya? Aku lagi nggak enak badan hari ini. Aku nggak mau masak. Dengar ya, apapun alasannya hari ini, makanan ini harus kamu yang masak. Hanmu, aku lagi demam tinggi. Badanku lemas. Kamu yang nggak lihat sama sekali. Ngapain liatin aku masak? Jadi di mata orang yang peduli padamu, meski kamu tidak mengatakannya, mereka tetap bisa melihatnya. Wah, Coba rasain. enak. Aku nggak nyangka masakannya kamu seenak ini. Terus ada aroma rempah yang samar-samar. Indra perasamu tajam juga. Aku sengaja nambahin 7-8 jenis rempah biar tenagamu cepat pulih. Nanti kalau kita udah nikah, aku yang masakin kamu tiap hari. Aku jaga kamu biar selalu sehat dan bahagia, oke? Maaf, Chufeng. Untuk saat ini, aku belum bisa nikah sama kamu. Apa katamu? Apa kamu menyesal? Mau nikah sama aku? Bukan begitu. Ini soal mantan mentorku. Dia baru bikin tim project di sini. Aku akan gabung sama mereka beberapa hari lagi. Profesor Chin? Katanya kamu mau balik ke Kota Dong. 2 tahun yang lalu, aku udah ngajak kamu gabung ke tim proyek penelitian biologi kita. Waktu itu kamu nolak karena Hanmu. Sekarang, apa sabtu kamu udah siap gabung? Profesor Qin, aku nggak nyangka setelah 2 tahun, Bapak masih mau kasih aku kesempatan ini. Kali ini Bapak bisa tenang. Aku nggak akan mengecewakan Bapak. Bagus. Tapi, kamu harus siap mental. Tingkat kerahasiaan proyek ini sangat tinggi. Jadi sejak kamu terima undangan ini, di masyarakat, semua jejakmu akan menghilang. Selain itu, selama masa penelitian, kita akan dikarantina total. Jadi kamu nggak bisa kontak dunia luar. Katanya kamu mau nikah. Perlu waktu buat mikir lebih lanjut? Tidak. Sekarang, aku ngerti. Orang yang benar-benar cinta kamu nggak akan menghalangi masa depanmu. Bai Chufeng, kau benar-benar menjerumuskan dirimu sendiri. Kamu kenal Profesor Qin gimana? Oh, kudengar Profesor Qin memulai tim proyek di Universitas Kota Dong. Maaf, Chufeng. Nu, kamu tidak perlu minta maaf padaku. Kamu harus lakukan apa yang kamu mau. Aku akan selalu mendukungmu. Bahkan jika aku harus menunggumu seumur hidup, aku akan dengan senang hati melakukannya. Tapi sebelum kamu melapor untuk bertugas, kabulkan satu permintaanku dulu. Jadi permintaanmu adalah berfoto bersama denganku? Ya, kita sudah bersama begitu lama dan kita tidak punya satu foto pun bersama. Sekarang kamu sudah kembali, aku harus mengambil banyak lagi. Hanmu, ini hari pertama kita pindah ke tempat baru. Ayo, kita foto untuk memperingati momen ini. Kamu tidak menyebalkan? Kenapa semua hal harus difoto? Foto sendiri saja kalau mau. Jajak libatkan aku. Shinwo, sebenarnya semua itu tidak penting. Asalkan kamu ada di sisiku, itu sudah cukup bagiku. Shushinu. Chufeng, ayo kita foto bersama lagi. Boleh, di mana kita sebaiknya memotretnya? Di kantor catatan sipil. Shinwo, kau berjanji akan menikah denganku. Aku mau menikah. Kita mau menikah. Ayo pergi, sekarang juga. Shushinu. Apa aku berhalusinasi? Atau karena aku terlalu ingin bertemu Shinuo? Sampai berhalusinasi? Benar. Kecuali aku, Shushino tidak akan pernah berjalan bersama pria lain. Apalagi memeluknya. Shushino, tidak peduli kemana kau pergi, aku akan menemukanmu. Ayo, lihat ke kamera. 1, 2, 3, senyum. Selamat untuk kalian berdua. Semoga pernikahan bahagia.
Harapanku akhirnya terkabul. Kamu mau taruh surat nikahnya di sini? Bukannya itu agak berlebihan? Sesuatu yang berharga seperti ini tentu saja harus disimpan di brankas. Jangan khawatir, brankas ini tingkat keamanannya sangat tinggi, tidak akan ada masalah. Nona, saya lihat kamu sudah menunggu lama di sini. Kantor catatan sipil tutup jam 5. Mungkin kamu sebaiknya kembali besok? Aku akan coba telepon dia lagi. Halo Hanmu. Kenapa kamu belum sampai? Kantor catatan sipil hampir tutup. Cuma urus surat nikah, kapan saja bisa. Aku lagi sama klien, minum-minum, dah. Halo, halo. Ini sudah ketiga kalinya kita jadwal untuk urus surat nikah. Tapi, dia tetap tidak datang. Hanmu, surat nikah yang tidak pernah kamu pedulikan itu hari ini, aku urus dengan orang lain. No, aku janji, akta nikah ini nggak akan jadi beban buat kamu. Mulai sekarang, kamu tetap bisa jadi diri sendiri sesuka hatimu. Aku akan selalu ada di sampingmu. Biasanya sih, karena kita nikah nih hari ini, orang tua kita harus ketemu dan makan bareng. Tapi orang tuaku lagi di luar negeri dan mereka nggak bisa balik tepat waktu. Gimana kalau kita jalan ke rumah bapak dan ibu Shu dan kasih tahu mereka kabar pernikahan kita? Boleh. Sebenarnya, sejak aku balik kali ini, aku belum kasih tahu orang tuaku. Kita bisa kasih kejutan buat mereka. Bagus. Sebenarnya, kamu nggak perlu beli barang sebanyak ini. Ini kan bukan pertama kalinya kamu ketemu orang tuaku. Tapi ini kan pertama kalinya aku datang sebagai menantu. Sopan santun yang bener nggak boleh dilewatin. Ayo pergi, masuk ke mobil. Hanmu, aku udah ketemu orang tuamu. Kapan kamu mau ikut aku balik buat ketemu orang tuaku? Akhir-akhir ini aku sibuk banget di kantor, kamu tahu sendiri. Tunggu bentar lagi, kalau udah waktunya, aku pasti ikut kamu balik ketemu orang tuamu. Hanmu, mulai sekarang, orang tuaku nggak butuh kamu ketemu mereka lagi. Sushinuo, kamu lagi di mana sih? Sushinuo. Mobil mewah seperti ini. Bukan sesuatu yang bisa dibeli, Sushinuo. Kenapa sih aku? Masa iya aku mikir Sushinuo bisa naik mobil kayak gini? Aku bantu bawa beberapa. Nggak usah, barang-barang ini nggak berat-berat amat kok. Ayo, mari kita masuk. Oh, kalau sesuai rencana awal. Sekarang ini kita seharusnya lagi di pernikahan Nuo. Entah apa yang terjadi. Pernikahan yang sudah bagus-bagus tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Ah, ya sudahlah. Mungkin ini yang terbaik. Aku memang dari dulu nggak suka anak Hanmu itu. Dia sama Nuo kita sudah pacaran lama banget, tapi sampai sekarang dia belum pernah sekalipun datang menemui kita. Kita cuma pernah lihat fotonya doang. Hei, kamu tahu nggak? Ran bilang ke aku. Kakaknya Bai Chufeng dari dulu suka sama Nuo kita. Oh. Kalau bukan karena Nuo ngotot banget sama Hanmu itu, aku malah mau coba jodohin dia sama Xiaofeng. Haha, ya. Ayah, ibu, Halo, aku pulang. Halo, Nuo. Xiaofeng. Paman Bibi? Wah, anak ini. Kenapa tidak bilang kalau kamu pulang? Betul. Aku cuma mau memberi kejutan. Xiaofeng, kamu datang begitu saja, dan kamu bawa banyak sekali barang. Ayo, duduk. Ayo duduk. Hei, minum teh dulu, aku akan potong buah. Ibu, jangan repot-repot sekarang. Tidak ada orang luar di sini. Dan lagi, aku ada sesuatu yang penting untuk umumkan kepada kalian. Apa itu? Ayah, ibu, Bai Chufeng dan aku sudah dapat surat nikah. Haha. Kapan ini terjadi? Kami baru dapatnya pagi ini, tapi karena agak terburu-buru, jadi kami tidak sempat memberitahu Paman dan Bibi. Mohon maafkan kami. Hahaha. Tapi tolong tenang, aku pasti akan memperlakukan Shinuo dengan baik. Aku tidak akan pernah mengecewakannya. Kabar baik. Hei, duduk. Jadi apa rencanamu? Kapan kalian akan menikah? Aku akan ikut proyek penelitian. Pernikahannya harus ditunda. Pak, bisa bantu saya cari? Seseorang bernama Sushinuo. Oke, tunggu sebentar.
Pak, Anda yakin informasinya benar? Sistemnya tidak menunjukkan siapapun yang sesuai dengan deskripsi itu. Itu tidak mungkin. Zhou Jing bilang padaku keluarga dan teman-temannya semua ada di Kota Dong. Tempat tinggal terdaftarnya seharusnya di Kota Dong. Pak, bisakah Anda periksa lagi untukku? Baiklah. Baik, masih tidak ada. Kenapa bahkan kantor polisi tidak bisa menemukan informasi tentang Xu Xinuo? Xu Xinuo, kamu di mana? Ya, terima kasih. Nuo, kamu harus pergi. Aku akan menunggumu. Aku akan mengadakan pernikahan yang megah untukmu saat kamu kembali. Jangan khawatir. Begitu proyeknya selesai, aku akan kembali. Xu Xinuo, akhirnya kutemukan kau. Xu Xinuo, jangan pergi, Xu Xinuo. Apa aku baru saja mendengar suara Hanmu? Xu Xinuo, tunggu, Xu Xinuo. Xu Xinuo, jangan pergi. Apa yang aku pikirkan? Hanmu pasti sedang bersama Yu Qiannya sekarang. Tidak mungkin dia ada di sini. Dengan ini saya nyatakan bahwa proyek penelitian biologi ini beserta tujuannya telah berhasil diselesaikan. Sekarang, ke depannya, saya ingin menyoroti satu orang secara khusus. Orang itu adalah pemimpin tim penelitian kami, Xu Xinuo. Di bawah kepemimpinan dan manajemen Xu Xinuo, tugas yang awalnya dijadwalkan selama 3 tahun, diselesaikan lebih cepat 2 tahun dari jadwal. Selain itu, hasil eksperimen jauh melampaui ekspektasi awal kami. Oleh karena itu, pimpinan telah memutuskan untuk memberikan kita semua liburan yang diperpanjang. Terima kasih kepada kalian semua atas usaha jangka panjang dan dedikasi kalian. Bagus. Bagus juga. Selain itu, temuan penelitian kami dari proyek ini akan segera diterapkan secara praktis. Jadi, konferensi tender yang akan datang juga akan diawasi oleh Xu Xinuo, yang akan bertindak sebagai pemimpin utama untuk proyek tender ini. Terima kasih Pak Qin dan semua profesor atas kepercayaannya. Dan terima kasih kepada setiap anggota tim atas kerja kerasnya. Saya akan menangani konferensi tender ini dengan serius dan tidak akan mengecewakan hasil dari usaha penelitian semua orang. Penawaran untuk proyek ini sudah diajukan. Dalam beberapa hari lagi, lelang akan dimulai. Sesi lelang ini sangat penting bagi kita. Kalau kita bisa menang satu kontrak kecil saja, perusahaan kita akan aman selama bertahun-tahun. Jadi, kita harus sangat serius menanganinya. Mu, jangan khawatir. Sebagai sekretarismu, aku sudah bisa menangani semuanya sendiri. Lagi pula, Tong ada di rumah neneknya, jadi tidak akan mengganggu pekerjaanku. Ditambah lagi, dengan keahlianmu dan Zheng Qi yang luar biasa, aku yakin kali ini kita pasti akan memenangkan lelangnya. Terakhir kali aku bertemu Xinuo adalah di Kota Dong. Xinuo, kau di mana? Apa kita akan bertemu lagi? Wah. Wah, mobil mewah siapa itu? Dan ada bodyguard-nya. Keren banget. Iya, sangat berwibawa. Pasti artis besar atau orang penting. Xinuo. Siluet orang itu sepertinya Xinuo, tapi wajahnya tidak jelas. Mu, jangan pergi. Kendaraan kita sudah datang. Mungkin tidak. Bagaimana mungkin Xinuo punya penampilan yang begitu megah? Ayo pergi, masuk ke mobil. Nuo, aku sangat merindukanmu. Kapan akhirnya kamu kembali? Chu Feng. Nuo, kamu sudah kembali. Aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Nuo, akhirnya aku bisa memberimu pernikahan yang megah.
Mu, aku dengar orang yang bertanggung jawab atas tender ini pergi ke universitas yang sama denganmu. Benarkah? Dengan hubungan itu seharusnya segalanya lebih mudah, kan? Berkat bantuan Kiania. Amu, lihat sendiri. Kiania tidak peduli apa yang dia lakukan, selalu memikirkan yang terbaik untukmu. Jangan kau kecewakan dia. Berhenti main jodoh-jodohan. Di hatiku hanya ada Shushinuo. Di hatiku hanya ada Shushinuo. Hanmu, sudah setahun berlalu. Kenapa kamu masih belum bisa melupakannya? Suatu hari nanti, aku akan buat kamu lihat betapa baiknya aku. Aku akan buat kamu lupa Shushinuo sama sekali. Sudah setahun, bisa jadi Shushinuo sudah bersama orang lain. Sudah. Kita ke Kota Dong kali ini untuk ikut tender project. Jangan buang tenaga untuk hal lain. Hanmu, masih belum sadar? Shushinuo mungkin sudah benar-benar move on darimu. Baiklah. Kita hampir sampai di restoran. Katanya tempat ini punya banyak menu andalan. Kita makan dulu baru ke tempat pernikahan. Kepiting pedasnya enak, kamu pasti suka. Oke. Ayo. Lihat, itu kan Shushinuo. Shushinuo? Shushinuo. Dia di mana? Aku baru aja lihat Shushinuo gandengan tangan sama cowok asing. Terus ada 2 bodyguard yang ngikutin mereka. Masa sih? Shushinuo ini kan bukan orang penting. Masa iya dia punya bodyguard? Iya, Zhengqi. Selain aku, Shushinuo nggak bakal dekat dengan cowok lain. Pasti kamu salah lihat. Mungkin aku memang salah lihat. Sudahlah, mending kita makan dulu. Shushinuo, kamu sudah pergi selama 375 hari. Kapan kamu pulang? Mau pesan apa Bapak Ibu? Kami mau semua menu andalan, semua yang spesial. Nuo. Lihat ada yang lain yang kamu mau nggak? Menu andalannya ada 7-8. Cuman kita berdua nggak mungkin habisin. Ini yang 3 ini aja. Gimana kalau ditambah kue labu? Gimana kalau ditambah kue labu? Ini sama yang 3 di bawah ini. Kebanyakan. Nggak bakal habis. Yang 3 ini aja. Terus ditambah kue labu. Oke? Suaranya kayak Shinuo. Sayang, aku mau tunjukkan trik sulap ya. Boleh, boleh. Perhatikan baik-baik ya. Sayang, kamu hebat banget. Jadi mereka pasangan muda. Apa yang aku pikirkan? Masa bisa kebetulan seperti ini? Baru sampai di Kota Dong langsung bertemu Shinuo. Hanmu, lagi ngeliatin apa? Pesen makanannya. Kalian mau minum? Kayaknya wine plum mereka kelihatannya enak. Enggak, pesan aja beberapa masakan khas. Kita coba-coba aja. Aduh, jangan dong. Kita bertiga akhirnya nggak bawa mobil. Mari kita minum sedikit. Gak apa-apa kok. Sudahlah, jangan minum. Lambung Hanmu nggak terlalu baik. Lain kali aja. Maaf, aku lupa. Hanmu, akhir-akhir ini kamu sering bersosialisasi. Kalau bisa hindari minum alkohol, usahakan jangan minum. Kalau terpaksa harus minum, ingat bawa obat-obatan ini. Kalau Shinuo ada di sini, dia pasti nggak akan lupa. Nona, suamimu sangat baik padamu. Dia bahkan memilih semua daging kepiting untukmu. Ya, dia memang baik padaku. Aku akan membalasnya. Biarkan aku menyuapimu udang. Buka mulutmu. Udang yang disuapi istriku rasanya lebih enak.
Pasangan ini bisa dilihat mereka pengantin baru dalam fase bulan madu. Sangat mesra bahkan saat makan. Hanmu, aku menungupasnya untukmu. Cobalah. Shinuo, jika kau terus memanjakan Hanmu seperti ini, kamu akan merusaknya. Dia pacarku. Harusnya dia baik pada siapa lagi. Shinuo, aku merindukanmu. Aku juga ingin makan udang yang kamu kupas untukku. Shinu, coba yang ini juga. Dia memanggilnya Shinuo. Dia memanggilnya Shinuo. Zengqi, kamu dengar sesuatu tadi? Sepertinya ada yang memanggil nama Shinuo. Nggak dengar apa-apa. Mungkin kamu salah dengar. Nggak ada yang memanggil Shinuo. Mungkin aku terlalu merindukannya sampai-sampai berhalusinasi. Su Shinwo lagi. Sejak Hanmu tiba di kota Dong, dia cuma bisa memikirkan dia. Su Shinwo, lebih baik kamu menghilang selamanya dan jangan pernah muncul lagi di depan Hanmu. Kalau menurutku, kamu nggak sadar betapa beruntungnya kamu. Cewek Shinuo itu anaknya baik banget. Iya kan? Sangat lembut dan perhatian. Terus kamu ngapain? Kamu malah mengusirnya. Sekarang baru nyesal. Aku memang menyesal. Kalau aku bisa bertemu dengannya lagi, aku akan minta maaf sebaik-baiknya. Pelayan, tolong bilnya. Sayang, makanan di restoran ini enak banget. Aku nggak mau pulang. Ayo kita kesini lagi lain kali. Oke? Makanan di restoran ini enak banget. Aku nggak mau pulang. Lain kali, ayo kita kesini lagi, oke? Kok bisa dia ngomong hal yang persis sama kayak Shinuo? Nada bicaranya juga mirip banget. Mungkinkah dia benar-benar Shinuo? Bagaimana mungkin dia dan Shinuo mengucapkan kata-kata yang persis sama? Bahkan nadanya sangat mirip. Mungkinkah dia benar-benar adalah Shinuo? Kamu mau kemana? Ini adalah ruang private eksklusif untuk VIP. Tolong jangan ganggu. Bisa saya masuk untuk melihat? Pacar saya sepertinya ada di dalam. Mu, Arians like kondisen. Sushinuo sepertinya ada di dalam. Serius? Kalian dua penjaga, permisi, boleh saya tanya tentang orang yang ada di ruangan ini? Sang VIP, apa marga Anda? Bos kami bermarga Bai. Dia adalah presiden grup Bai di Kota Timur. Kamu dengar itu? Marga Bai. Mungkin bukan orang yang kita cari, kan? Kamu yakin bukan? Pasti bukan. Mu, ayo pergi. Ayo pergi. Nuo, kamu sudah di sini. Tunggu saya sebentar. Waktu itu, saya memesan sesuatu di sini. Saya akan mengambilnya. Silakan. Shinuo. Shinuo. Benar-benar kamu. Shinuo. Kamu lagi ngapain? Kenapa kamu menghindariku? Kamu tahu nggak seberapa sulitnya aku mencarimu? Aku sudah cari di setiap jalan dan gang di kota Dong. Selama setahun penuh ini, kamu sama sekali bungkam. Aku jadi gila mencarimu. Mencariku? Bukannya kamu dan Yuchianya seharusnya sudah urus surat nikah sekarang? Shinuo, sudah kuduga. Kamu masih cemburu sama Kianya. Jangan khawatir, masalah dengan Tong sudah selesai. Kianya dan aku nggak perlu pura-pura nikah lagi. Dan di antara kami berdua, benar-benar nggak ada apa-apa. Betul, Shinuo. Aku sudah di samping Hanmu selama setahun penuh. Selain jadi temannya dan sekretarisnya, nggak ada hubungan lain yang terjadi. Ayo, Shinuo. Ayo kita pulang sekarang. Ayo kita urus surat nikah. Kamu nggak perlu khawatir. Rumah untuk pernikahan dan mas kawinnya, semuanya sudah aku siapkan. Mulai sekarang aku akan luangkan lebih banyak waktu untukmu. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Lepasin aku. Aku nggak mau pulang sama kamu. Shinuo, kamu kenapa sih? Aku tahu. Kamu pasti masih marah sama aku. Aku minta maaf sama kamu. Maafin aku. Kuharap kamu bisa memaafkanku. Hanmu, permintaan maafmu aku nggak terima. Maaf yang kamu mau aku nggak bisa kasih. Pulang sana. Aku tidak akan pergi. Aku akhirnya menemukanmu. Kenapa aku harus pergi? Aku tahu kamu masih mencintaiku.
Kalau tidak, kamu tidak akan cemburu pada Kianya. Aku sungguh-sungguh minta maaf padamu. Kuharap kamu bisa memaafkanku. Kalau kamu tidak memaafkanku, aku bisa belikan kamu hadiah untuk menebusnya. Katakan, kamu mau makeup atau tas? Asalkan kamu memaafkanku, akan kubelikan apa saja. Hanmu, dengarkan aku. Apa yang terjadi di antara kita bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki dengan permintaan maaf atau hadiah sederhana. Shinwo, kenapa denganmu? Setiap kali aku minta maaf padamu sebelumnya, kamu selalu memaafkanku. Kenapa kali ini tidak? Kalau saja kamu mau memaafkanku, kita bisa kembali seperti dulu. Hanmu, semua ini sudah terlambat. Tidak terlambat. Masa sih sudah terlambat? Shinwo, aku paham. Aku tahu kamu masih marah padaku. Aku melakukan banyak hal salah di masa lalu. Aku menyakitimu. Tapi sekarang aku sudah berubah. Aku rela menghabiskan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku padamu. Asalkan kamu memaafkanku, semua akan kembali seperti semula. Seperti semula, Hanmu. Kita tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi. Shu Shinwo, aku sudah bersujud memohon padamu. Apalagi yang kau mau dariku? Bukankah dulu kau bilang akan mencintaiku seumur hidup? Kenapa? Baru setahun? Baru setahun, kata-katamu sudah tidak berarti lagi. Ya, aku memang pernah bermimpi. Menghabiskan seluruh hidupku bersamamu. Tapi kau hancurkan mimpi itu dengan tanganmu sendiri. Lagi pula, kita sudah putus setahun yang lalu, bukan begitu? Itu kan kau yang memutuskan hubungan kita. Aku tidak pernah setuju. Kau rela melepas kesempatanmu belajar di luar negeri untukku. Kau tinggal bersamaku untuk membangun hidup di Rong City. Profesor Qin, maafkan saya. Kuota di program penelitian biologi luar negeri itu, tolong berikan pada orang lain saja. Saya sudah mantap dengan keputusan saya. Saya akan tetap tinggal di Rong City bersama pacar saya. Kau dulu rela menjadi ibu rumah tangga untukku, mengurus makananku dan keseharianku. Aku tidak percaya kau akan begitu mudahnya putus denganku. Shinwo, pasti kamu sengaja bikin aku kesal. Kamu sangat mencintaiku. Semua orang di sekitar kita tahu. Shinwo, kamu tahu aku sakit perut. Jadi di kantorku, kamu menyiapkan obat perut. Kamu takut aku tidak makan tepat waktu, jadi kamu membuat makan siang setiap hari dan makan bersamaku. Kamu merawatku dengan sepenuh hati. Kok bisa kamu tiba-tiba berhenti cinta padaku begitu? Aku memang pernah mencintaimu. Dan kamu pernah segala-galanya bagiku. Tapi semua ini berakhir setahun yang lalu. Sekarang, aku tidak punya perasaan sama sekali padamu. Aku tidak percaya. Shinwo, aku tidak percaya. Amu, tenanglah. Mari kita bicarakan ini dengan baik. Shinwo, kalian putus setahun yang lalu. Kamu tidak tahu tentang hal-hal ini. Dia menjadi gila mencari-carimu. Setiap kali ada petunjuk sekecil apapun, dia akan segera terbang ke sana. Ya, kalian sudah putus sekarang, tapi kalian masih bisa kembali bersama. Beri dia kesempatan lagi. Benar, Shinwo. Aku mohon padamu, beri aku kesempatan lagi. Biarkan aku mengejarmu lagi dan mendapatkan hatimu kembali. Terakhir kali kita bersama, kamu yang mengungkapkan perasaan padaku. Kali ini, aku yang akan mengejarmu. Mulai sekarang, kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau. Kalau kamu nggak mau kerja di perusahaanku lagi, aku akan urusin supaya kamu dapat kerjaan lain. Kalau kamu mau nonton konser, aku akan tinggalkan segalanya dan temani kamu. Dulu, duniamu berputar di sekitarku. Mulai sekarang hidupku akan berputar di sekitarmu. Hanmu, mawar yang sudah layu, sebanyak apapun disiram atau diberi pupuk, sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Sama seperti kita. Perasaan kita di masa lalu sudah berakhir. Nggak mungkin kita kembali seperti dulu. Duniaku nggak bisa tanpamu. Kasih aku kesempatan, kita pasti bisa kembali seperti dulu. Hanmu, bagiku sekarang, kamu cuman wajah yang sudah familiar. Di hatiku, kamu udah nggak bikin aku berdebar lagi. Kamu sebaiknya pergi. Nggak mungkin kita balikan lagi. Kenapa kita nggak bisa balikan? Apa kamu masih mikir kalau aku dan Kianya sudah menikah? Kita sebenarnya nggak pernah urus surat nikah. Dan masalah dengan Tong sudah beres diselesaikan. Nggak akan ada masalah lain lagi. Bukan itu masalahnya. Soalnya aku akan menikah. Kamu akan menikah?
Kamu mau menikah? Sama siapa? Jangan gunakan kebohongan menyedihkan ini untuk membodohi aku. Aku tidak percaya. Aku tidak punya alasan untuk membohongimu tentang tenang ini. Pernikahanku dijadwalkan lusa. Kalau kamu mau, silakan hadir. Sushinuo, aku sudah mencarimu selama setahun penuh. Dan sekarang kamu bilang padaku, kamu akan menikah dengan orang lain? Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Aku sudah memohon padamu berkali-kali. Apalagi yang kamu mau dariku? Apa kamu mau aku berlutut dan memohon? Kamu tidak perlu memohon apapun padaku. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Mulai sekarang, kita berjalan sendiri-sendiri. Kita sudah selesai. Aku tidak mau ada hubungan apapun lagi denganmu. Orang yang akan kamu nikahi, apakah itu si bayi itu? Hanya karena dia berkuasa dan berpengaruh? Hanya karena dia kaya, kamu pilih dia dan buang aku? Pikirkan apapun yang kamu mau. Sushinuo, bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Setelah aku mencarimu selama setahun penuh, sekarang kamu malah mengejar pria kaya. Bagaimana bisa kamu tidak tahu malu? Kamu benar-benar mengecewakanku. Hanmu, sejak masa kuliah, kita sudah bersama selama 4 tahun penuh. Aku mengorbankan minatku sendiri untukmu. Aku mengubur impianku sendiri. Semuanya berpusat padamu. Untukmu, aku membantumu memulai bisnis. Aku mengurus kehidupan sehari-harimu. Dan di hatimu, aku cuman orang seperti ini? Tidak, bukan begitu. Aku cuma terlalu emosi tadi. Amarahku menguasai diriku. Makanya aku ngomong begitu. Semua kebaikan yang telah kau lakukan untukku, aku tahu. Aku benar-benar tahu. Shinuo, ayo kita berhenti bertengkar. Ayo, kita pulang saja ya. Itu bukan rumahku lagi. Shinuo, aku mohon. Berhenti membuat keributan ya. Ikut aku pulang sekarang. Kita akan segera menikah begitu sampai di rumah. Hanmu, sadar dong. Kau sama sekali tidak benar-benar mencintaiku. Kau tidak benar-benar ingin menikahiku. Kau cuma butuh seorang pengasuh yang penurut, bijaksana dan pekerja keras. Sekarang, pengasuh itu akan pergi. Kau tidak terbiasa. Kau menyesal. Bukan begitu. Benar-benar bukan begitu. Hanmu, akan kukatakan untuk terakhir kalinya, aku tidak akan menikahimu. Lupakan saja niat ini. Shinu, itu kesalahanku sebelumnya. Mulai hari ini aku bersumpah, aku tak akan pernah mengabaikan perasaanmu lagi. Mulai sekarang, setiap keputusan di rumah kita, besar atau kecil, akan kamu yang tentukan. Kamu bilang timur, aku tak akan pergi ke barat. Jika kamu mau aku menjaga jarak dari wanita lain, aku tak akan pernah berhubungan dengan mereka lagi. Aku mohon padamu, tolong pulang bersamaku. Shinuo, aku belum pernah melihatmu memohon pada seseorang dengan begitu rendah hati sebelumnya. Tolong kasihanilah dan maafkan dia. Dia tahu dia salah. Kenapa kamu tidak bersembunyi? Kenapa kamu harus muncul? Kenapa kamu belum menghilang? Chusino, bagaimana bisa kamu memukul seseorang? Dia dimanja oleh pria kaya itu. Sekarang dia bahkan berani memukulku. Chusino, minta maaf pada kiannya sekarang juga. Minggir! Apa kabar? Baik-baik saja. Cuma kaki agak terkilir sedikit. Maaf teman-teman. Shinuo, kamu baik-baik saja? Kamu kan kakaknya Bai Qianran. Betul. Aku? Hanmu. Sebaiknya kamu jangan dekat-dekat Shinuo. Setiap kali kamu dekat dengannya, selalu ada hal buruk yang terjadi. Maksudmu apa? Aku tidak boleh peduli padanya? Kamu peduli padanya, tapi kamu lihat ada bahaya, lalu secara naluriah melindungi orang lain dan membahayakan dirinya. Itu yang kamu sebut peduli. Aku tidak bermaksud begitu. Omonganmu selalu lebih baik daripada tindakanmu. Nuo sudah sangat menderita di sisimu. Sampai sekarang aku masih ingat, pertama kali aku melihatnya, dia terlihat sangat lemah, wajahnya sangat pucat. Jadi aku minta kamu untuk menjauh darinya. Waktunya ambil darahmu. Minggir! Menyingkir!
Bukan begitu, Shinuo. Bukan seperti itu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma mau memisahkan kita. Makanya dia ngomong begitu. Udah, berhenti cari-cari alasan. Pergi sana. Aku nggak mau pergi. Aku susah payah nyari kamu. Masa iya aku mau ninggalin kamu, Shushinuo? Kamu yang bikin aku jatuh cinta. Sekarang kamu mau putus sama aku? Nggak adil itu. Aku butuh waktu setahun penuh buat ngerasain perasaanku ke kamu. Sekarang aku nggak bakal biarin kamu usir aku cuma dengan beberapa kata. Kamu ikut aku pulang. Lepasin. Lepasin aku. Nuo, ayo pulang. Shinuo, kamu nggak boleh ikut dia. Shinuo, Shinuo. Shinuo, kamu tidak boleh pergi dengannya. Shinuo, Shinuo. Mu, sadarlah. Masih belum kau lihat? Dia, Shinuo, itu cuma pemburu harta yang dangkal dan materialistis. Dia dan pria itu pasti sudah saling kenal. Ini pasti sudah direncanakan dari awal. Dia mau selingkuh darimu. Akulah yang benar-benar mencintaimu. Lepaskan tanganku, jangan tarik-tarik aku. Mu, tidak kau rasakan perasaanku padamu? Kalau kau mau, aku bisa jadi pacarmu kapan saja. Aku akan memberimu kebahagiaan yang kau inginkan. Lepaskan. Kau takkan pernah bisa menyaingi Shinuo. Hanmu, Kau baik-baik saja. Shushinuo. Begitu kau muncul, kau langsung merebut Hanmu dariku. Aku takkan membiarkanmu lolos. Shinuo, kumohon, jangan pergi. Keluar dari mobil. Aku masih banyak yang harus kukatakan padamu. Shinuo, Shinuo, turunlah ke sini dan biarkan aku menjelaskan semuanya dengan baik padamu. Bagaimana menurutmu? Biar aku jelaskan. Antara kita sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ayo kita pergi. Shinuo. Apa kau benar-benar akan meninggalkanku? Hanmu, lihat. Bagaimana penampilanku dengan gaun pengantin ini? Hanmu, aku berencana membuatkanmu setelan khusus untuk hari pernikahan kita. Tuan Han tersayang, ayo coba ini. Ini masakan baru yang kupelajari. Daging sapi Sichuan dengan 2 cabai. Dan sup iga babi favoritmu. Mari kita makan bersama. Shinuo, jangan tinggalkan aku. Sakit? Nggak apa-apa. Lain kali ada kejadian seperti ini langsung telepon aku. Aku nggak akan membiarkan siapapun mengganggumu di wilayahku. Makasih, sayang. Aku tadinya berharap bisa melihat tempat pernikahan hari ini, tapi rencana kita jadi berantakan. Nggak apa-apa, tempat pernikahannya sudah hampir siap. Kalau mau lihat, tunggu sebentar aja. Nanti aku suruh mereka kirimkan beberapa foto. Kasih tanganmu. Cantik sekali. Tadi kamu bilang mau ambil sesuatu. Ini yang kamu ambil? Iya, kamu lupa. Hari ini ulang tahun pernikahan kita yang pertama. Selain cincin nikah kita, mulai sekarang, setiap ulang tahun, aku akan memberimu sebuah cincin untuk mengabadikan cinta kita selamanya. Terima kasih, sayang. Aku sangat beruntung memilikimu. Shinuo, buka pintunya. Aku datang untuk menemuimu. Shinuo. Shinuo, buka pintunya. Aku di sini untuk menemuimu. Shinuo, buka pintu. Shinuo, buka pintu dan biarkan aku masuk. Aku masih ada hal yang ingin kukatakan padamu, Shinuo. Kenapa dia masih mengikutiku? Aku tahu aku telah menyakitimu sebelumnya. Hanya sekarang aku menyadari betapa brengseknya aku. Kupikir, aku sudah menjelaskan dengan jelas. Aku tidak menyangka dia akan terus menggangguku. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu, Shinuo. Sekarang, dimanapun aku melihat di sekitar rumah, aku teringat padamu. Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu.
Beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki segalanya. Shinwo, buka pintu lagi. Mari kita bertemu langsung. Oke, Shinwo? Apakah kamu masih ingin menemuinya? Satpam, tolong antar pria itu jauh dari pintu masuk vilaku. Shinwo. Halo Pak, Anda bukan penghuni sini. Harap segera pergi. Aku tidak pergi. Pacarku masih di dalam. Ayo pergi. Shinwo. Oke, berhenti minum. Lambungmu sudah lemah. Jangan bikin diri kamu sakit. Biarin aku. Dengerin aku. Jangan ikut campur urusanku. Aku mau minum. Kalau aku sakit, Shinwo pasti khawatir. Begitu dia khawatir, dia pasti balik ke aku. Hanmu, kamu masih belum sadar juga. Shinwo sudah move on. Kamu cuma nyiksa diri sendiri begini, dan dia bahkan nggak lihat. Ngapain? Iya, Mu. Shu Shinwo memutuskan ninggalin kamu. Jangan buang-buang waktu buat dia lagi. Siapa bilang? Shinwo itu milikku. Dia cuma bisa jadi milikku. Nggak ada yang bisa ambil dia. Mu, dia nggak pantas dapat cintamu. Shinwo nikah lusa. Kamu cuma cari masalah. Tahu? Kamu tahu? Shinwo itu milikku. Pernikahannya. Aku akan datang. Halo? Zhou Jing. Bantuin aku kirim paket ke Kota Dong. Para tamu yang terhormat, selamat datang di upacara pernikahan Bapak Bai Chufeng dan Ibu Su Shinwo. Sekarang mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut mempelai wanita kita yang cantik ke pelaminan. Chu Feng. Dia adalah satu-satunya putri kesayanganku. Mulai sekarang, kupercayakan dia padamu. Kamu jangan pernah mengecewakannya. Ayah, jangan khawatir. Untuk seumur hidupku, aku akan selalu memperlakukannya dengan baik. Aku tidak akan pernah membiarkannya menderita. Aku akan memberikan segalanya untuk menyayanginya, melindunginya, selamanya. Baik. Pasangan bahagia ini, dari pertemuan pertama mereka hingga pertemuan kembali, 3 tahun telah berlalu di antaranya. Akhirnya hari ini, mereka telah bergandengan tangan dan memasuki istana pernikahan. Selanjutnya mari kita persilakan mempelai pria dan wanita untuk bertukar cincin. Saya keberatan. Hanmu, Kamu lagi ngapain di sini? Aku nggak mau kamu nikah sama dia. Aku kira apa yang aku bilang ke kamu waktu itu sudah cukup jelas. Kenapa kamu masih ganggu aku? Shinwo. Aku akhirnya ketemu kamu. Gimana mungkin aku cuma bisa diam dan lihat kamu nikah sama orang lain? Permohonan ulang tahunmu dulu kan mau jadi pengantinku. Aku di sini sekarang. Aku di sini buat wujudin permohonanmu. Shinwo. Ikut aku. Hanmu, belum cukup kamu sakiti Nuo sampai sekarang. Sekarang kamu mau bawa dia pergi lagi? Pergi dari sini, sekarang. Baik Qianran. Apa kamu yang diam-diam kenalin Shinwo sama kakakmu? Nggak heran waktu aku tanya kamu dulu tentang keberadaan Shinwo, kamu nggak mau kasih tahu. Betul, aku yang menjodohkan mereka. Aku yang pertemukan mereka. Lagi pula, kakakku itu orang baik. Dia udah naksir Nuo bertahun-tahun. Mereka cocok banget satu sama lain. Kamu. Hanmu, kamu di sini pura-pura setia. Nggak lucu ya? Pergi sekarang. Jangan rusak pernikahanku. Nuo, kita pacaran 4 tahun. Perasaan 4 tahun, emang kamu bisa melupakan semua itu? Emang kamu mau ninggalin aku? Hanmu, kamu pikir aku meninggalkanmu begitu saja? Kekecewaan? Itu menumpuk sedikit demi sedikit. Begitu sudah terlalu banyak, hal-hal yang paling tidak rela kau lepaskan pun, akhirnya kau lepaskan. Aku bisa memperbaiki semua itu. Aku benar-benar bisa menebusnya. Beri aku kesempatan. Hanmu, kalau kamu tidak pergi sekarang, aku terpaksa harus menyuruh orang mengusirmu. Bai Chufeng. Apa kamu tahu betapa Shinwo mencintaiku? Demi aku, dia melewatkan kesempatan riset di luar negeri. Dia menghabiskan semua tabungannya untuk tinggal di Rongcheng dan mendukung startupku. Dia khawatir dengan masalah lambungku, mengantarkan makanan dan obat untukku. Pernahkah dia melakukan hal-hal itu untukmu? Aku tidak perlu Nuo melakukan apapun untukku.
Aku hanya ingin dia bahagia dan tenang di sampingku. Aku juga bisa memberinya kebahagiaan dan ketenangan. Aku kenal Shinuo. Dia orang yang sangat menghargai perasaan. Dia tidak akan begitu saja meninggalkanku dan langsung jatuh cinta pada orang lain. Shinuo, maukah kau menikah denganku? Nuo, maukah kau menikah denganku? Dulu kan kau yang mengejarku. Sekarang giliranku untuk mendapatkanmu kembali. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menebus rasa sakit yang telah kubicarakan padamu. Aku akan berusaha menjadi orang yang kau sukai. Aku janji akan memberimu masa depan yang bahagia dan memuaskan. Nuo, meski dia memperlakukanmu seperti itu, kau tetap tak bisa melupakannya. Kau tetap memilih pergi bersamanya. Nuo, biarkan aku memakainya untukmu sekarang. Hanmu. Terkadang, kurasa kau cukup konyol. Dulu saat aku benar-benar ingin mendapatkan surat nikah kita, kau sama sekali tak peduli. Tapi sekarang, kau malah memohon padaku untuk menikahimu. Tidakkah kau merasa kau bertingkah seperti badut? Dulu aku tak tahu bagaimana menghargaimu. Tapi sekarang aku mengerti. Aku tak akan membiarkanmu meninggalkanku. Ada apa? Ada hal lain yang tidak kamu sukai? Katakan padaku, akan aku ubah. Hanmu, mengatakan semua ini sekarang sudah tidak ada gunanya. Bagaimana bisa tidak ada gunanya? Cincin berlian ini adalah gaya favoritmu. Setelan putih yang aku kenakan ini, kamu yang menyuruh orang menjahitkannya khusus untukku. Aku memakainya sekarang, setelan yang kamu berikan padaku, untuk menikahimu. Bukankah ini persis pemandangan yang kamu impikan? Tapi mimpi itu sudah lama kadaluarsa. Yang tersisa hanyalah bau busuk. Lalu apa lagi yang kamu harapkan? Katakan padaku. Katakan saja, aku akan memberimu apapun yang kamu mau. Hanmu, aku sudah tidak punya harapan lagi untukmu. Kamu tahu? Kamu tahu kenapa aku putus denganmu? Karena kamu menyakitiku. Kita bersama selama 4 tahun. Selama 4 tahun, cintaku padamu tidak berarti apa-apa bagimu. Usahaku kamu anggap remeh. Saat memilih antara orang lain dan aku, kamu selalu memilih mengorbankan aku. Pikiranku, kamu tutup telinga. Antara kita sudah penuh dengan lubang. Masa depan apa lagi yang kita punya? Jadi cincin ini, simpan saja untuk dirimu sendiri. Aku tidak pernah bermaksud mengorbankanmu. Aku sama sekali tidak mengabaikanmu. Aku akan antar mereka ke pameran teknologi dulu. Tunggu di sini untukku. Aku akan kembali menjemputmu nanti. Aku tidak bawa ponselku. Lepaskan aku. Ayolah, ambil darahnya. Nu. Aku minta maaf. Aku tidak sadar kalau yang kulakukan dulu begitu menyakitkan bagimu. Aku takkan pernah melakukannya lagi. Tentu saja, setelah meninggalkanmu, tak ada orang lain yang bisa membuatku merasakan sakit seperti itu. Kau membenciku. Mengapa kau tidak membenciku? Karena cinta? Makanya ada kebencian? Aku sudah tidak mencintaimu lagi, jadi wajar saja aku tidak bisa membencimu. Lagi pula, aku sudah menemukan kebahagiaanku. Kau tidak bisa lagi memengaruhi perasaanku. Sushinuo. Kamu benar-benar mencintainya? Ya. Aku sangat mencintainya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Sushinuo. Kamu ingat ini? Dulu kamu yang menulis ini untukku. Surat cinta. Bai Chufeng. Sushinuo tidak pernah menuliskan surat cinta untukmu, kan? Mau kubacakan untukmu, supaya kamu bisa mendengar sendiri betapa besar cintanya padaku. Kalau begitu, buka saja. Lihat apakah masih ada tulisan yang tersisa di dalamnya. Maksudmu apa? Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Saat aku pindah, satu kotak bukuku kebasahan hujan.
Surat ini terselip di antara buku-buku itu. Aku coba menyelamatkannya, tapi percuma. Sama seperti hubungan kita. Semuanya sudah berlalu. Shinuo, kamu masih mencintaiku kan? Kita punya banyak kenangan indah. Bagaimana bisa kamu melupakannya begitu saja? Aku peringatkan kamu, jangan sentuh dia. Shinuo, jawab aku. Satpam, keluarkan dia dari sini. Stop. Kamu, Xu Shinwo tidak menikahimu adalah kerugiannya. Aku yang akan menikahimu. Kamu, menikahlah denganku. Hanmu, sebaiknya kamu pikirkan matang-matang. Jangan membuat keputusan gegabah dan memilih yang salah. Lihat, Xu Shinwo, kamu tidak mau menikah denganku. Banyak orang lain yang mau. Cianya, maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Aku mau. Xu Shinwo, aku akan menikah dengan orang lain. Apa kau tidak sedih sama sekali? Pernikahanku dengan istriku akan segera dilanjutkan. Jika kamu tidak ada urusan di sini, silakan pergi sekarang. Kalau tidak, aku akan menyuruh satpam mengusirmu. Xu Shinwo, kau akan menyesali ini. Zhengqi, Shinwo, dan aku punya perasaan bertahun-tahun. Kau sudah melihat semuanya. Katakan padaku, apa dia benar-benar tidak akan kembali? Meneras. Dia sudah melupakan masa lalu. Kau juga harus melihat ke depan. Hanmu, kau masih punya aku. Aku akan menjadi istri yang baik dan layak. Siapa bilang aku akan menikahimu? Tidak bisakah kau melihat aku sedang mencoba memprovokasi Shinwo? Dibandingkan dengan Shinwo, kau bukan apa-apa. Hanmu, aku akan membuatmu menikahiku dengan sukarela. Silakan cek di aplikasi yang sesuai dan sebutkan namanya nanti. Kita harus berhasil kali ini, tidak boleh gagal. Si kamu sudah begadang mengerjakan proposal selama 2 hari terakhir dan mengatur penawaran-penawarannya. Tubuhmu kuat nggak? Jangan khawatir. Aku tidak akan main-main kalau soal pekerjaan. Bukan aku tidak mengakui kemampuan kerjamu. Aku khawatir sekan kondisi mentalmu. Jangan khawatir. Selama aku tetap sibuk, rasanya tidak terlalu menyiksa lagi. Shinwo, begitu konferensi tender selesai, aku akan kembali ke Rongcheng. Apakah kita masih bisa bertemu? Aku dengar sesuatu. Pemimpin proyek untuk konferensi tender ini adalah kepala bioteknologi. Dia sangat hebat. Benar-benar ahli tingkat tinggi. Siapa sangka kita akan bertemu orang yang segitu hebatnya. Nanti aku akan foto bareng dia, posting di feedku. Tapi orang dengan level segitu pasti sudah jadi kakek-kakek sekarang, ya? Kamu salah tebak. Katanya dia sebenarnya masih cukup muda, sangat berbakat. Orangnya itu sekitar seumuran dengan kakmu. Sungguh. Baiklah, jangan mengobrol lagi. Sebentar lagi, mari kita tinjau materi sekali lagi, jangan sampai salah. Kalau kita bisa memenangkan tender ini, perusahaan kita akan mencapai puncak baru. Ayo masuk. Kita sudah memeriksa semua dokumen keuangan. Tenang saja sudah, kita buat 2 salinan. Oke. Kamu sudah periksa di bagianmu? Hei, itu Bai Shuifeng? Dia ngapain di sini? Du Shinwo nggak ikut datang juga kan? Aku cuman gak ngerti. Apa yang dilihat putra muda grup Bai dari Xu Shinwo, si bunga teratai putih itu? Diam. Kalau aku dengar kau menghina Shinwo lagi, kamu bisa lupakan jadi sekretarisku. Maaf Aimu, gak akan terulang lagi. Kalau aku bantu perusahaan klien dapatkan proyek ini, Hanmu pasti akan melihatku dengan cara yang berbeda, lalu menikah denganku. Pasti akan terjadi. Lihat,
Pemimpin yang bertanggung jawab sudah datang. Xu Xinuo. Ternyata pemimpin proyeknya. Apa? Pemimpin proyeknya adalah Xu Xinuo. Tidak mungkin. Bukankah Xu Xinuo di bagian administrasi? Kapan dia jadi ahli? Selamat siang semuanya. Selamat datang di proyek penelitian biologi konferensi tender untuk implementasi hasil penelitian. Proyek kami telah melewati banyak tantangan dan akhirnya membuat terobosan besar. Niat awal proyek kami adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan melayani publik. Jadi setelah menyelesaikan hasil penelitian kami langsung mengadakan konferensi tender, berharap bisa membawa kemudahan untuk semua secepatnya. Ya, kita lupa tentang dia. Xinuo adalah lulusan terbaik dari program biomedis sekolah kita. Lulusan paling luar biasa. Betul. Selama dia berada di posisi yang tepat, pasti dia akan bersinar. Hanmu, kau menahannya selama 4 tahun penuh. Sekarang kau masih pikir kau punya hak bilang cinta dia? Aku baru sadar sekarang. Betapa salahnya aku dulu. Sekarang saya akan umumkan perusahaan-perusahaan pemenang. PT Teknologi Zicheng, PT Teknologi Sunyi, PT Teknologi Jiangxin, PT Teknologi Muyun. Ada PT Teknologi Muyun. Kita menang tender, Hanmu. Itu hal bagus. Selamat kepada semua perusahaan pemenang. Staf kami telah menyiapkan jamuan untuk semua. Silakan segera menuju ke ruang jamuan. Ayo pergi. Konferensi tender akhirnya selesai. Aku akan tidur nyenyak ketika kita kembali. Tidak masalah, setelah kamu istirahat beberapa hari, kita akan pergi berbulan madu. Oke. Xinuo. Maafkan aku, kalau bukan karena aku. Sejak awal kamu sudah sukses besar di perusahaan yang kamu sukai. Kamu tidak perlu minta maaf. Satu pertanyaan terakhir. Mengapa kamu memilih perusahaanku? Karena saya tahu perusahaanmu dengan sangat baik. Selain itu, mengenai kemampuan kalian, tim kami selalu sangat mengakuinya. Aku tidak ingin karena dendam pribadi merusak kesempatanmu. Xinuo, terima kasih. Jangan khawatir, saya akan berusaha semaksimalnya untuk proyek ini. Kedepannya, aku tidak akan datang mengganggumu lagi. Xu Xinuo, semua ini salahmu. Karena kau, Hanmu, terus-menerus meremehkanku dan mengabaikanku. Aku ingin kau mati. Aku mau kau mati. Minggir. Hei. Bisa-bisanya dia masih hidup. Gawat. Hanmu, bertahanlah. Ku bawa kau ke rumah sakit. Pak Shu, temanku kecelakaan mobil. Panggil ambulans sekarang. Xinuo, ini salahku karena tidak menghargaimu. Andai saja aku menyadarinya lebih cepat, kita bisa menua bersama. Jangan bicara lagi. Hemat tenagamu. Dokter akan segera datang. Baik. Dokter, bagaimana kondisinya? Pasien sudah tidak dalam kondisi kritis, tapi dia mengalami banyak patah tulang di sekujur tubuhnya. Mungkin butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Yang penting nyawanya tidak terancam. Jadi memang banyak patah tulang di sekujur tubuh. Pantas saja sakitnya luar biasa. Terima kasih. Kamu yang menyelamatkan kami kemarin. Jangan sungkan, aku yang berutang budi padamu. Rumah sakit ini punya tim medis yang hebat. Kamu pasti akan segera sembuh dan bisa berjalan lagi. Terima kasih. Kamu baik-baik saja? Apa kamu yang melakukan ini padanya? Apakah ini ulahmu?
Kuperingatkan kamu jangan buat keributan di sini. Jika tidak, aku tidak akan mengampunimu. Kamu sendiri yang paling tahu siapa yang menyakitinya. Apa maksudmu? Ayo kita pergi. Sebenarnya apa maksud mereka? Jangan-jangan mereka sudah tahu. Hanmu, aku mendadak ada urusan, aku pergi dulu. Aku akan datang lagi lain hari. Kami polisi. Yu Qianya dicurigai melakukan tabrak lari dan penganiayaan dengan sengaja. Ikutlah dengan kami. Tidak, kalian sudah salah orang. Salah orang atau tidak, kita urus di kantor polisi, bawa dia pergi. Hanmu, tolong aku. Au. Sayang, aku dengar kamu naksir aku selama 3 tahun. Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Ya, itu karena waktu itu kamu sibuk mengejar cowok lain. Mana punya waktu memperhatikanku. Wah, kamu pasti cemburu. Iya, aku cemburu. Kenapa kamu mau menghiburku? Aku kasih kamu kesempatan. Sekarang giliranku untuk mengejar kamu. Kamu lari di depan, aku mengejarmu dari belakang. Ternyata maksudmu mengejar seperti ini? Kalau kamu tidak lari, aku yang lari. Gantian kamu yang mengejarku. Cepat kejar aku. Oke.